Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agya Mariam Sri Bulan, kelas 1 ATPE dengan NIM 44224010. Di sini saya akan membuat tugas video untuk pertemuan 9 dan 10, di mana saya disuruh membuat video berdurasi 7 sampai 10 menit. Yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi selama 2 pertemuan. Untuk pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama itu mengenai definisi, sifat-sifat umum, jenis-jenis berdasarkan, komposisi larutan, sifat koligatif khusus, faktor Van Hoff. Untuk definisi larutan tersendiri itu, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Yang pertama, pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Zat terlarut adalah komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Untuk contohnya, pada larutan gula dalam air, air berperan sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Ketika gula dilarutkan dalam air, molekul gula terdistribusi merata sehingga larutan tersebut menjadi homogen. Selanjutnya ada sifat-sifat larutan. Yang pertama itu ada homogen, di mana zat terlarut terdistribusi mata seluruh bagian larutannya. Bening, larutan umumnya bening atau transparan karena partikel zat terlarut berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 1 manometer. Yang ketiga ada stabil, partikel dalam larutan tidak mengendap atau memisahkan meskipun larutan dibiarkan dalam waktu yang lama. Yang keempat ada daya hantar listrik. Kemampuan larutan untuk menghantarkan listrik tergantung pada jenis zat terlarutnya. Larutan elektrolit seperti NaCl menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit elektrolit itu seperti gula. Yang terakhir itu sifat koligatif, bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada zat jenisnya. Sifat ini meliputi tekanan osmotik, titik didih, titik beku, dan tekanan uap udara. Selanjutnya ada jenis-jenis larutan. Yang pertama berdasarkan tingkat kelarutannya. Larut jenuh, larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai konsentrasi kesetimbangan QSP sama dengan KSP. Larutan tak jenuh, larutan yang zat terlarutnya memiliki jumlah yang belum mencapai konsentrasi kesetimbangan QSP lebih kecil dari KSP. Larutan lewat jenuh itu larutan zat terlarut yang memiliki jumlah melebihi konsentrasi kesetimbangan sehingga terbentuk endapan. Yang kedua, berdasarkan wujud pelarutnya. Larutan gas campuran homogen dalam gas fase itu seperti udara. Berdasarkan wujud pelarutnya itu pelarutnya larutan cair, campurannya itu homogen dalam phase care, contohnya dalam air laut. Berdasarkan wujud pelarutnya itu yang padat, seperti campuran homogen dan phase padat. Contohnya paduan logam perunggu. Yang ketiga, berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit, larutan yang zat-zatnya membentuk ion dalam air sehingga menghantarkan arus listrik. Dapat terbagi dua. Yang pertama, elektrolit kuat, nyala dan memiliki gelembung. Yang kedua, elektrolit lemah, dia tidak menyala tetapi ada gelembung. Larutan non-elektrolit, larutan yang zat-zatnya tidak membentuk ion di dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya ada komposisi larutan. Yang pertama ada fraksi mol. XA sama dengan 1 mol A, total mol larutan. Perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah total mol dalam larutan digunakan untuk menentukan perbandingan komposisi suatu komponen dalam larutan. Contohnya, dilarutkan 2 mol NaCl dalam 8 mol air, berapa fraksi mol NaCl? Untuk cara kerjanya, X NaCl sama dengan mol NaCl
per mol NaCl tambah mol air sama dengan 2 per 2 tambah 8 sama dengan 0,2. Selanjutnya ada molaritas, di mana rumusnya M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut kilogram. Untuk contoh soalnya, 1 mol gula dilarutkan dalam 2 kg air, berapa molaritas larutannya? Rumusnya M sama dengan 1 mol per 2 kg, hasilnya 0,5 M. Selanjutnya ada molaritas. Untuk rumusnya M besar sama dengan mol zat terlarut per volume larutan atau L. Untuk contoh soalnya, 1 mol NaCl dilarutkan dalam 1 liter air, berapa molaritas larutannya? Untuk rumusnya M besar sama dengan 1 mol per 1 L sama dengan 1 M. Selanjutnya ada normalitas, di mana rumusnya N sama dengan mol zat terlarut kali valensi per liter larutan. Untuk contoh soalnya, 1 mol H2SO4 dilarutkan dalam 1 liter air, valensi H2SO4 sama dengan 2. Berapa normalitasnya? Untuk rumusnya N sama dengan 1 mol per 1 L kali 2 sama dengan 2N. Selanjutnya ada pengenceran, di mana rumusnya M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Untuk soalnya, contoh soal, diberikan 2 liter larutan dengan konsentrasi 3M. Jika diencerkan menjadi 1M, berapa volume larutannya? Untuk rumusnya sendiri, 3M kali 2L sama dengan 1M kali V2. Hasilnya V2 sama dengan 6 liter. Selanjutnya ada sifat koligatif, di mana larutan dapat diartikan sebagai sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Semakin banyak zat terlarut, semakin besar juga sifat koligatifnya. Dan sifat koligatif itu diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap dijelaskan sebagai jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair. AP itu penurunan tekanan uap, PO tekanan uap pelarut murni, P itu tekanan uap larutan setelah penambahan zat terlarut, X adalah fraksi mol tersebut. Selanjutnya ada kenaikan titik didih, di mana suhu tetap saat zat cair mendidih. Pada suhu itu, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal itu mengakibatkan munculnya penguapan di seluruh bagian zat cair. AT kenaikan titik didih larutan setelah penambahan zat terlarut. TO titik didih pelarut murni. K adalah konstanta kenaikan titik didih molal dan M adalah molaritas. Selanjutnya ada penurunan titik beku, di mana normal suatu zat adalah suhu ketika zat tersebut meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm keadaan normal. Titik beku pelarut murni akan turun saat suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni. AT penurunan titik beku, TO titik beku pelarut murni, TF titik beku pelarut setelah menambahkan zat terlarut, K adalah konstanta penurunan titik beku, molal dan M adalah molaritas terlarut. Selanjutnya ada tekanan osmotik, di mana proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah menuju larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. P tekanan osmotik, T suhu dalam Kelvin, M molaritas larutan, R itu konstanta gas ideal atau 0,0821 L atm per kilomol. Selanjutnya itu yang terakhir faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit bergantung pada jumlah zat partikel zat terlarut dalam larutan. Jika zat terlarut elektrolit sebelum terurai dianggap sama dengan zat non-elektrolit,
Faktor Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang belum terionisasi. Untuk rumusnya, I sama dengan 1 tambah A dalam kurung N kurang 1. Non-elektrolit A sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Elektrolit kuat A sama dengan 1 dan I sama dengan N. Elektrolit lemah A lebih kecil dari 1 dan I lebih kecil dari N. Sehingga rumus untuk larutan elektrolit berubah sebagai delta T B sama dengan K B kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. I sama dengan 1 tambah dalam kurung N kurang 1 balas kurung A. Selanjutnya, faktor Van Hoff menyatakan angka banding sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Sifat koligatif bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Terlarut elektrolit sebelum terlarut dianggap sama dengan zat non-elektrolit. Faktor Van Hoff dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel zat elektrolit setelah terionisasi dengan yang belum terionisasi. I sama dengan 1 tambah A sama dalam kurung N kurang 1 balas kurung. Non-elektrolit A sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Elektrolit kuat A sama dengan 1 dan I sama dengan N. Elektrolit lemah A lebih kecil dari 1 dan I lebih kecil dari N. Sehingga rumusnya delta TB sama dengan KB kali M kali N kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Pi sama dengan MRT kali I sama dengan 1 tambah dalam kurung N kurang 1 balas kurung A. Di mana ada contoh soal pada faktor Van Hoff pertama, itu ada asam asetat CH3COOH terurai sebagai dalam air sebanyak 1%. A sama dengan 0,01, sehingga rumus cara penyelesaiannya CH3COOH menjadi A sama dengan 0,1 menjadi CH3COO min tambah H plus. Jadinya N sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. CH3COOH elektrolit lemah A sama dengan 0,01, I sama dengan 1 tambah A dalam kurung N kurang 1 balas kurung sama dengan 1 tambah 0,01 dalam kurung 2 kurang 1 balas kurung sama dengan 1,01. Sekian, terima kasih dari saya. Dadah.